Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara-saudara berkesempatan untuk ziarah atau beribadah ke Madinah maupun ke Mekah dan terlupakan membawa kitab suci Al-Quran, tidak usah khawatir. Di sini banyak disediakan kitab suci Al-Quran. Hampir di setiap tiang itu ada tumpukan Al-Quran yang cukup banyak. Dan perhatikan itu tali yang ada di Al-Quran itu bergerak-gerak. Ini karena di bawahnya ada AC yang ditanam di bawah, dinginnya dihembuskan ke atas, sehingga di Masjid Nabawi ini suasananya cukup sejuk, cukup nyaman lah dibanding kalau kita di luar masjid yang cukup panas menurut ukuran saya sebagai orang Indonesia. Dan kitab Al-Quran ini tidak hanya disediakan di tiang-tiang, namun juga ada rak-rak yang menyediakan kitab suci Al-Quran untuk Anda baca. Ini salah satu contoh rak Al-Quran yang tersebar di banyak tempat di Masjid Nabawi ini. Jangan khawatir kalau terlupakan membawa Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab yang ada di sini. Bahkan kitab-kitab di sini ini cetakan lebih bagus sehingga lebih mudah untuk dibaca. Selain itu di Masjid Nabawi juga disediakan minum air Zam-Zam di dalam galon-galon besar ini. Dari saran berbagai pihak atau teman-teman, pilih yang ada tulisannya not cold, jadi yang kita minum itu bukan air yang didinginkan. Tiap saat petugas itu mengambil gelas-gelas yang baru saja kita pakai. Masjid Nabawi ini bagi Anda yang tidak terlalu betah untuk berdiri atau ada gangguan untuk berdiri, ini disediakan banyak sekali kursi kecil-kecil untuk duduk, untuk yang sholatnya tidak bisa berdiri. Di setiap tempat juga disediakan tempat untuk menaruh sandal. Ini di dalam masjid maupun di luar masjid disediakan. Tetapi saya menyarankan Anda membawa tas kecil yang bisa untuk menaruh sandal, karena kalau saya pribadi itu bisa lupa tadi tempatnya di mana, karena kita kadang-kadang mencari tempat atau soft sholat ini bisa bergeser-geser. Atau kalau memang Anda malas menggunakan tas kecil, Anda bisa mengingat nomor tempat sepatu yang ada. Setiap tempat sepatu mesti ada nomornya. Nah, kalau saya menggunakan tas seperti yang saya taruh di rak ini, cukup kecil. Di sana saya taruh sepatu atau sandal saya. Kemudian kalau pas bawa sajadah, dan yang terpenting kalau saya adalah membawa payung dan alat spray air, karena cuaca untuk tahun ini 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi di Madinah ini cuaca cukup panas, di atas 40 derajat. Itu cukup panas bagi ukuran saya orang Indonesia. Jangan lupa juga sering semprot air ke muka, ke tangan kita agar terjaga kelembabannya, jangan sampai kering. Dan dari saran berbagai teman itu lebih baik diisi air Zam-Zam yang bisa kita ambil di beberapa tempat yang ada di Masjid Nabawi ini, dan kita masukkan ke dalam botol spray kita.
itu juga layak, sangat layak untuk diminum asal botol kita ini telah kita bersihkan. Dan ada juga saran dari Ustadz yang kebetulan bersamaan ke Madinah ini, bahkan satu kamar dengan saya. Sebaiknya kalau memilih tempat sholat itu kalau bisa paling depan, di depan raudhah, tapi kalau tidak bisa yang terdepan ya di belakang, yang penting lurus raudhah. Lah raudhah ini berada di antara makam Nabi dan mimbar. Untuk mengetahui gampang, kita lihat dulu makam Nabi. Makam Nabi itu ditengarai dengan kubahnya yang berwarna hijau. Ini kubah makam Nabi yang berwarna hijau. Nah, kemudian kalau kita menghadap ke kubah itu mimbar itu ada di sebelah kanan kita. Ya, mimbar itu ada di sebelah kanan kita. Untuk menuju ke tempat ini sebaiknya Anda melalui pintu masjid nomor 19. Dan saya ingatkan bahwa pintu di masjid itu banyak sekali. Ada pintu masjid dan ada pintu pagar masjid. Untuk pagar masjid itu dapat sebagai titik untuk menghafal masuk ke masjid dan kita pulang. Untuk kita yang jarang ke masjid ini tentu akan kebingungan karena pintunya banyak yang mirip, gerbangnya juga mirip, sehingga kalau kita masuk tadi melalui pintu gerbang nomor berapa kita ingat-ingat. Kalau memungkinkan kita potret, kita simpan, jadi kita masuk melalui pintu katakan 328. Itu adalah pintu yang saya lalui. Nah, untuk pulangnya agar lebih mudah, carilah pintu itu dulu, baru kita lihat. Kita tadi menuju ke pintu itu dari arah mana, jalan yang mana, itu baru kita ikuti. Itu untuk memudahkan, mengingat bagi saya yang agak kesulitan karena bisa nanti malah kebelaso atau malah nyasar kemana-mana, tidak mengarah ke rumah atau penginapan kita, tetapi malah menjauh. Ini juga akan menyulitkan kita. Ini saya perlihatkan lagi rak Al-Quran, salah satu rak Al-Quran yang terdapat di Masjid Nabawi. Di atasnya ini Al-Quran kecil-kecil, yang di bawahnya ada Al-Quran yang besar, ada yang kecil, dan yang di bawah sendiri adalah meja untuk yang Anda terbiasa membaca dengan meja. Nah, mejanya juga dari kayu, ada sedikit ukir-ukiran mirip-mirip dengan meja baca Al-Quran yang banyak dibikin oleh saudara-saudara kita dari Jepara, Jawa Tengah. Saya perlihatkan tiang-tiang yang dibuat begitu indah dengan lengkung-lengkung di atasnya, dengan perhiasan lampu, ukir-ukiran dari kuningan atau bahkan emas, ini saya kurang tahu, tapi yang jelas warnanya kuning keemasan, indah sekali. Dan atapnya pun dibuat sangat indah. Saya perlihatkan ini lorong atau jalan di tengah masjid, dimana kalau sholat belum dimulai, ini belum ada yang boleh duduk di sini. Nanti kalau sholat segera dimulai, baru lorong ini boleh untuk berdiri atau untuk sholat. Tetapi kalau belum dimulai, ini merupakan jalan masuk ke tempat-tempat di dalam masjid ini, karena masjid ini sangat luas sekali. Ini saya mengambil gambar sehabis sholat zuhur agak lama, karena kalau mepet pas kita selesai sholat itu krodit sekali karena banyaknya pejalan kaki.
setelah selesai salat, petugas ini segera mengambil galon-galon air untuk diisi lagi, kemudian dipersiapkan untuk nanti kita pada waktu sholat berikutnya. Ini di sini banyak sekali tersedia galon sehingga kita tidak perlu membawa air minum dari rumah atau dari penginapan. Lebih baik minum air yang di sini, air yam-yam yang ada di galon. Dan lebih baik lagi minum air yam-yam yang tidak dingin untuk ukuran kita orang Indonesia, agar kita tetap terjaga kesehatan kita tetap prima dalam menjalankan ibadah di Madinah maupun nanti di Mekah. Walaupun sholat sudah selesai, tetapi masih banyak saudara-saudara kita muslim yang berzikir, duduk-duduk berbincang-bincang maupun membaca Al-Quran, karena suasana cukup sejuk di dalam ruangan masjid ini karena dibantu AC dari hampir setiap tiang ada AC-nya seperti saya perlihatkan ini. Nah, itu petugas juga baru membawa keluar galon air keluar dari masjid. Selesai sholat, petugas segera mempersiapkan diri untuk membersihkan tiang-tiang ini dengan, kalau di Jawa itu namanya sapu lowo-lowo, sapu yang tongkatnya panjang sehingga bisa untuk membersihkan bagian-bagian yang agak tinggi. Di tepi lorong di dalam masjid ini banyak disediakan galon. Tidak perlu khawatir kalau tidak kebagian air yam-yam. Air yam-yam sangat melimpah di sini, sangat melimpah. Ada galon lagi, silahkan minum semuanya. Tidak perlu membawa air minum dari rumah atau dari penginapan. Tempat sandal juga banyak, tetapi seperti yang saya sarankan, sebaiknya membawa tas kecil. Kalau kita lupa, tidak perlu repot mencari ke sana kemari. Saya lebih senang menggunakan pintu masjid nomor 19 ini karena saya bisa menuju tempat yang lebih dekat dengan Raudhah lebih mudah. Miandi, Nusia ini Gomi, Kotin di Taron, Sekiji. Anda tahu ini petugasnya apa, tapi itu sering ada yang duduk di situ. Ini penampakan halaman masjid yang diberi payung permanen, payung raksasa, dan di bawahnya ini digelar karpet untuk menampung jemaah, karena kalau semuanya masuk ke dalam masjid tidak muat sehingga di luar. Namun saya sarankan untuk Anda muslim Indonesia, sebaiknya kita berangkat lebih awal agar kita bisa sembahyang di dalam masjid. Syukur-syukur kita bisa sembahyang di dekat Raudhah. Ini akan sangat nikmat, juga udaranya sejuk. Terima kasih perhatiannya, dan lebih terima kasih bila Anda berkenan subscribe, komentar maupun like dari video-video yang saya upload. Terima kasih.